Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Baik, sekarang kita mengkaji yang banyak orang kurang paham, atau nanti kalau ada orang berbeda kita mempertanyakan supaya wawasan kita menjadi lebih luas, yaitu tentang tempat-tempat yang diperbolehkan untuk sholat. Nggak tahu di halaman berapa di situ. Tempat-tempat yang diperbolehkan untuk ditempati sholat atau dijadikan tempat sholat. Jadi tempat sholat ini ada 3 kelompok orang, kelompok ulama yang bisa dipilah. Yang pertama, menurut kelompok pertama, nanti kita lihat argumentasinya. Semua tempat di dunia ini, dimanapun, tapi waktu itu masih tanah, bumi, itu boleh ditempati untuk sholat, baik sholat sendirian atau sholat jamaah. Itu kelompok pertama. Yang terpenting di tempat itu suci, tidak ada najis, di mana saja boleh. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, tidak semua tempat sih. Ada tempat-tempat yang tidak boleh, dikecualikan. Jadi intinya sepakat pada pendapat pertama, tapi ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu, yang pertama itu ada 7 tempat. Pertama disebut mazbalah. Mazbalah ini kira-kira kalau bahasa sekarang tempat TPA. Apa TPA? Tempat pembuangan akhir, tempat sampah, mazbalah. Kalau suci gimana? Ya karena diduga banyak tidak sucinya, itulah diduga keras. Yang kedua majzarah. Majzarah itu apa? Majzarah itu tempat penyembelihan binatang, tempat jagal. Itu juga tidak dikecualikan untuk ditempati sholat.
Yang ketiga, al-maqbarah. Maqbarah itu kuburan. Kuburan tidak boleh ditempati sholat. Jadi kalau ada sholat di ampel gitu, itu nggak boleh saja. Banyak sebabnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keberapa ini? Keempat, qari'atut thoriq, persimpangan jalan. Persimpangan jalan itu perempatan lah kalau bahasa sekarang, perempatan. Kenapa? Itu mengganggu lalu lintas. Jadi kita ini kadang-kadang seneng juga. Gimana? Alhamdulillah katanya, kita sholat di jalan raya dan berhasil untuk menghentikan semua kendaraan. Wah, kita bangga itu. Itu nggak boleh itu. Kemudian yang ke berapa? 5 ya. Itu al-hammam. Hammamat. Apa hammamat? Toilet. Itu tidak boleh ditempati untuk sholat. Kemudian yang berapa? Ke-6 ya? Ma'atinul ibil, tempat mungkin tersambatnya atau di tempat parkirnya unta. Nah, parkirnya unta, kalau sini parkir mobil. Tempat unta itu dikumpulkan di situ. Kemudian yang ke-7, wa fauqa dhahril bait, dan di atas Ka'bah. Sholat di atas Ka'bah itu tidak boleh. Nah, ini kelompok kedua. Semua bumi bisa ditempati sholat, kecuali ada 7 tempat itu yang tidak boleh ditempati. Tetapi ada juga dari sekian banyak itu sebetulnya tidak bolehnya bukan haram, tapi tidak bolehnya itu makruh. Bukan haram, tapi makruh saja. Nah, kenapa kok mereka ini berbeda? Karena mereka berbeda dalam menanggapi dalil, dalam memahami dalil. Apa dalilnya? Dalil yang mengatakan bahwa semua tempat, tidak ada pengecualian, bisa ditempati sholat asalkan tidak najis, itu berdasarkan hadis Nabi. Ini hadis Nabi ini bunyinya begini. Di sini disebutkan u'titu khamsan lam yu'tohunna ahadan qabli. Saya ini diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada seorang nabi pun sebelum aku, kata Nabi. Disebutkan ya, ini panjang hadisnya, langsung aja to the point. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Bumi di mana saja itu bisa dijadikan masjid untukku. Wa tahuran, dan bumi itu suci. Fa aina ma adrakatni as-sholatu sholaitu, dimanapun aku berada di bumi dan di situ masuk waktu sholat, saya akan sholat, kata Nabi. Ini dalilnya ini. Maka seluruh
Tidak ada pengecualian. Yang terpenting tidak najis, di situ bisa sholat. Kemudian ada juga dalil yang kedua. Dalil Nabi bersabda, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha kuburan. Jadikan sebagian dari rumahmu, jadi jadikan bagian dari rumahmu atau jadikan rumahmu, lakukan sholat itu di rumahmu, begitu juga bisa diartikan begitu. Dan jangan jadikan rumahmu itu koyok kuburan. Maksudnya gak ono orang zikir, gak ono orang sholat, kan kayak kuburan. Ini dalil kedua yang menyatakan di mana saja. Tetapi ketika menyebut kuburan, berarti di kuburan gak boleh sholat, kan gitu. Kemudian para ulama yang memahami bahwa di 7 tempat tadi itu tidak boleh ditempati sholat adalah berdasarkan hadis juga. Di hadis ini menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam naha ayyusolliya fi sab'ati mawatina, bahwa Nabi pernah melarang untuk 7 tempat dijadikan tempat sholat. Nah itu al-mazbalah tadi yang sudah saya sebut, tempat sampah, majzara, tempat penyembelihan, wal makbaro, kuburan, qari'atut thariq, persimpangan jalan, wafil hammam, dan hammam, dan tempatnya unta, dan tempat di atasnya Baitullah. Ini hadis ini ditahrijh atau disebut dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Walaupun ada ada perbedaan, yang katanya satu kalau di tempat berkumpulnya kandangnya kambing itu boleh, kalau di tempatnya unta boleh, tidak boleh. Ada perbedaan di situ. Berarti di sini perbedaan seperti ini, yang satu cara berpikirnya berpikir umum. Ini sudah pakai logika. Untuk pendapat yang pertama itu disebut sebagai berpikir general. Pokoknya bumi yang terpenting tidak ada najisnya, dimanapun tidak ada pengecualian, boleh sholat di situ. Terus bagaimana dengan hadis yang melarang? Hadis yang melarang itu kalau diduga ada najisnya. Kalau dugaannya kecil, maka hukumnya menjadi diturunkan bukan haram tapi makruh. Gitu. Tapi bagi orang yang memahami hadis yang kedua itu naha wan nahyu yadullu ala haram, dan larangan itu menunjukkan pada haram, maka di tempat yang 7 tadi tidak diperbolehkan.
Itu berpikir namanya berpikir general. Bagi orang yang berpikirnya tidak general, maka tidak menentang hadis yang pertama bahwa bumi ini masjid, tetapi itu bersifat am. Am itu umum. Lah am ini mesti ada khos. Nah, namanya am al khos. Maka yang umum harus mengikuti hadis yang khusus karena ada larangan. Itu cara berpikirnya, Pak. Terus ada cara berpikir ketiga, namanya berpikir al-jam'u, memadukan. Jadi cara berpikir memadukan itu kalau yang pertama ya yang pertama ini untuk semua tempat yang tidak ada diduga najis, tidak ada, bolehlah di mana saja. Tetapi yang kedua, kalau diduga ada najis di situ dan dugaannya di atas 50%, kecuali di atas Baitullah, ya Baitullah itu memang su'ul adab itu kalau ada di atasnya, maka itu tempatnya maka dilarang, tidak boleh. Kalau di atas 50% dugaannya ada najis. Kalau di bawahnya itu maka hukumnya menjadi makruh. Jadi itu cara berpikirnya begitu. Ya bagaimana? Gak menang-menangan, ya jalan begitu saja. Nah, fikih itu begitu. Yang mau ikut monggo, yang tidak ikut monggo. Jadi fikih itu begitu. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi kita bisa luas untuk melihat fenomena nanti. Nanti kalau fenomena yang paling banyak itu nanti kalau kita haji, jadi macam-macam kan, orang begini, orang begini. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, dikira oleh apa? Kan gitu kan, begini bisa, ini bisa, kan banyak orang yang melakukan. Kalau yang India itu, orang India koyoknya ini terbuka, kakinya juga terbuka, perempuan itu gak apa-apa. Itu madhabnya madhab Hanafi. Tapi karena dari madhab Syafi'i begitu, dasarnya sama-sama ada dasarnya, Pak. Tapi fikih itu memang begitu. Jadi kita itu harus siap tahu bahwa kehidupan peribadatan teknis itu berbeda, dan kita harus mengakui perbedaan itu. Kalau enggak kan tukar-tukar video. Nah, itu. Baik, berikutnya bagaimana kalau orang sholat di gereja? Nah, di sini juga disebutkan. Itu mungkin ada cerita ya. Jadi cerita zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu setelah beliau menjadi khalifah, mampu menaklukkan Yerusalem. Yerusalem itu Masjidil Aqsa itu loh. Yerusalem itu nama daerah. Dan ketika Nabi bangkit sebagai seorang nabi, wilayah utara Madinah, Yordania, Syria, Libanon, kemudian Israel sekarang
yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa itu di bawah kekuasaan Romawi. Romawi itu mana? Romawi itu pusatnya di Italia. Nah, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Romawi Barat pusatnya di Roma, Romawi Timur pusatnya di Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang namanya Istanbul. Dulu namanya Konstantinopel. Diambil dari nama yang menaklukkannya, namanya Kaisar Konstantin. Terus dirubah namanya Konstantinopel. Zaman Sayyidina Umar, wilayah kekuasaan Romawi ini ditaklukkan. Jadi orang-orang Eropa itu kaget. Wong Arab gak iso apa-apa, kendaraane unta kok iso menang. Kira-kira kalau secara logika waktu itu, Pak, kalau nggak ada pertolongan Allah, tidak akan bisa menang. Negara Romawi itu kira-kira itu kalau sekarang itu Amerika, negara adidaya, kekuasaannya itu separuh dunia. Nah, zaman Sayyidina Umar wilayah itu bagian dari Romawi dan dianggap penting karena Nabi Isa itu lahir di Konstantinopel, lahir di Yerusalem. Orang mengatakan ada lahir di Bethlehem sekitar 30 kilo dari Yerusalem, dan ada yang menyatakan Nabi Isa itu lahir di Jericho, namanya Jericho. Jericho itu dari Yerusalem sebelah baratnya, sebelah timurnya, itu sebelah timur Yerusalem, jaraknya sekitar 20 kilo. Saya sudah pernah ke situ bolak-balik. Kemudian Nabi Isa itu diyakini meninggal menurut versi orang Kristen di gereja yang sekarang diberi nama Gereja Kebangkitan. Lah, Sayyidina Umar ini setelah menaklukkan wilayah ini, dulu orang penakluk itu tak wedi, Pak. Nama gubernurnya dulu, berarti gubernur Romawi itu namanya Supronius. Nah, Supronius itu ketika Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar ini orangnya kalau bahasa sekarang itu orang Puritan. Puritan itu bahasanya ingin seperti Nabi, gak nambah-nambah, gak banyak bid'ahnya lah kira-kira. Di antaranya Nabi itu pakai pengawal enggak? Maka Sayyidina Umar gak pakai pengawal, padahal kekuasaannya luas. Kemudian ada pakaian sebagai seorang raja enggak? Khalifah itu kan pemimpin umat Islam, Amirul Mukminin. Nabi enggak make kok. Ya aku enggak make. Ingin seperti Nabi. Bahkan Nabi pernah, Sayyidina Umar tahu, Nabi itu bajunya itu dijahit sendiri, bukan penjahit profesional. Maka Sayyidina Umar berpakaian, ada pakaiannya yang pakaian sendiri. Sedangkan umumnya penguasa pada waktu itu
ada mahkota. Jadi kalau orang pemimpin itu ada mahkotanya, kayak rojo-rojo itu. Oh, raja. Dan ini emas. Kancingnya kancing emas. Pakaiannya khusus biar tampak wibawa. Ketika Yerusalem ditaklukkan, dia itu Sayyidina Umar itu datang ke Yerusalem itu bersama dengan ya pengawal. Pengawal itu hanya 2 orang. Kekuasaannya luar biasa besar itu Sayyidina Umar. Itu pun naiknya itu naik keledai dan unta. Jadi kan jauh antara Madinah, itu ibu kotanya kan Madinah, datang ke Yerusalem itu 2000 kilo. Nah itu mungkin itu bisa 1 bulan Pak sampainya, karena sana minta khalifah supaya datang khalifah. Kalau khalifah Amirul Mukminin datang sendiri, kami menyerahkan kunci kota dan kami takluk, tidak mau ada pertempuran, tidak ada pertumpahan darah. Tapi kalau khalifah tidak datang, maka kami akan mempertahankan kota Yerusalem sampai titik darah penghabisan. Yang jadi panglima perang waktu itu Ubaidah bin Jarrah namanya. Orang Islam itu waktu itu kan nggak senang Pak. Kalau memang bisa damai, tidak ada pertumpahan darah, kenapa tidak? Itu sudah dikepung Pak. Andaikan orang Islam mau nyerang itu mesti kalahnya kan. Sudah dikepung. Logistik itu dari luar sudah diputus oleh Ubaidah bin Jarrah. Tapi karena Suproniusnya bilang begitu, dia mengontak Sayyidina Umar, belum ada WA waktu itu, supaya khalifah berkenan datang ke sana karena janji begini, ini kita selamat semua, tidak ada pertumpahan darah. Akhirnya Sayyidina Umar ke sana dengan hanya membawa 1 orang pembantu. Kau no pemimpin kayak gini sekarang di dunia, kau no. Ada gantian, jadi ada yang nuntun, ada yang naik di atas, gantian. Ini kan sangat sederhana pemimpinnya. Sayyidina Umar itu ketika sampai ke Yerusalem, gilirannya itu giliran Sayyidina Umar nuntun unta, sing pembantunya naik di atas. Nah, ketika datang yang ini kan sudah disambut secara militer oleh Supronius itu, oleh tentara Romawi, di samping juga tentara Islam. Semuanya hormat pada yang di atas, Pak. Ya Sayyidina Umar kayak pembantu gitu, pakaiannya juga biasa-biasa aja. Orang bingung, iki sing endi sing khalifah, mana yang raja. Nah, tapi lihat tentara-tentara Islam kok perhatiannya kepada yang nuntun gitu. Padahal yang nuntun yang ada di atas dibilang, khalifah, ya Amirul Mukminin, jangan. Sekarang bagian jenengan yang di atas, saya sekarang ini sudah mau masuk kota ini. Sudah, kamu itu bagianmu sekarang. Jalan. Nah, setelah sampai di situ, yang ini pakaian resmi Pak, yang Supronius itu pakai mahkota lengkap, yang ini kancingnya emas semua, gemerlapan gitu, menunjukkan bahwa dia seorang raja yang hebat. Tidak Umar biasa-biasa aja. Nah, ketika sampai di situ, ternyata hormatnya Ubaidah bin Jarrah itu pada yang nuntun. Waduh, kecelek itu.
Lah itu si Supronius itu bilang begini, sungguh kami telah banyak dosa. Dan memang seperti itulah kisah nanti katanya ada orang Muslim yang akan menaklukkan Yerusalem. Dan kami telah banyak dosa. Jadi dia merasa dosa karena malu pada Sayyidina Umar. Sudah, kata Sayyidina Umar, tidak apa-apa, itu biasa. Saya ini orang biasa, tidak lebih dari Anda. Wah, mereka takut juga. Sayyidina Umar kan tentaranya banyak. Nah, akhirnya mereka semua menunduk, dilepas semua pakaiannya, malu pada Sayyidina Umar, berpakaian biasa, datanglah ke gereja kebangkitan itu. Ketika masuk ke gereja kebangkitan, ini yang akan menjadi dalil nanti. Ya, masuk ke kebangkitan, masuk waktu zuhur. Sahabat Nabi itu waktu zuhur di mana saja, karena semua tempat adalah tempat sholat, masjid. Itu mewah tempat itu. Gereja ini mewah. Kemudian saat seperti itu azan. Ini bukan Bilal yang azan ya. Azan. Di gereja azan. Setelah itu dipersilakan khalifah untuk sholat di sini. Kan jelas itu tidak ada najisnya, bersih Pak. Tapi Sayyidina Umar menolak. Tidak, saya tidak mau sholat di gereja. Mengapa tidak mau sholat? Enggak, bukan begitu. Apa ini najis menurut orang Islam? Tidak, bagus ini. Tapi yang saya khawatirkan, kata Sayyidina Umar, kalau saya sholat di sini, orang Islam itu nanti kan Islam pemenang, berarti telah terjadi konversi gereja menjadi masjid. Saya tidak mau gereja ini harus tetap jadi gereja. Kami memang akan sholat, tapi tidak di sini. Nah, pemahaman Sayyidina Umar kan. Padahal Nabi mengatakan semua tempat di bumi ini adalah masjid. Ju'ilat li al-ardu masjidan. Bagi saya semua bumi ini adalah masjid. Sayyidina Umar, ya sekendak khalifah Amirul Mukminin sholat di mana? Pokoknya kami bebas karena ini sudah di bawah kekuasaan Amirul Mukminin. Ini gitu Pak, kalah perang Pak. Jadi walaupun gereja itu di bawah kekuasaan umat Islam, akhirnya Sayyidina Umar keluar ke halaman. Di halaman itulah Sayyidina Umar melaksanakan sholat jamaah zuhur. Kemudian betul Pak, Sayyidina Umar mengumumkan setelah ini tidak boleh orang Islam mengganggu gereja, terutama gereja yang saya tadi masuk ke situ. Orang Islam harus membuat sendiri, jangan mengambil alih kepunyaan orang lain, kecuali memang tempat-tempat itu sudah tidak digunakan oleh orang yang punya. Itu nanti bisa digunakan oleh orang Islam. Nah, sudah. Singkat cerita, Sayyidina Umar sholat di situ. Lah sholat tempatnya sholatnya Sayyidina Umar ini temenan Pak. Jadi apa? Jadi masjid.
oleh orang Islam dibangun masjid, diberi nama Masjid Umar bin Khattab. Sampai sekarang saya sudah ke situ, saya sudah sholat di situ. Mudah-mudahan Bapak bisa ke situ lah. Jadi di situ. Lah, karena itu muncul pendapat sekarang, bagaimana kalau sholat di gereja? Dan gerejanya itu memang tidak najis. Sebetulnya kalau berdasarkan hadis yang pertama, boleh apa enggak? Boleh. Tetapi ada yang menyatakan tidak baik, karena Sayyidina Umar tidak mau sholat di gereja. Sayyidina Umar itu kan generasi Nabi, sahabat Nabi, pemahamannya terhadap hadis lebih tinggi daripada kita. Maka sholat di gereja muncul dua pandangan. Ada yang membolehkan dengan syarat diizinkan oleh pemilik gereja, ada yang tidak memperkenankan berdasarkan diantaranya adalah perilaku Sayyidina Umar. Nah, ini. Jadi di situ nanti berlaku juga bagi tempat-tempat ibadah yang lain. Ada biya itu sinagog, ada kanais itu gereja, mungkin sholawat itu artinya rumah-rumah ibadah yang memang tempatnya seperti ibadahnya orang Buddha, ibadahnya orang Konghucu, ibadahnya orang Hindu, itu masuk sholawat dalam bahasa Arab. Kalau di dalam surat Al-Hajj ayat 40 nanti bisa dilihat, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa sholawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullah. Itu di surat Al-Hajj. Andaikan tidak ada penolakan Allah terhadap pertempuran antar manusia, maka gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan rumah-rumah ibadah itu akan dihancurkan. Masjid-masjid juga nanti akan dihancurkan. Tetapi Allah tidak menghendaki, Allah melindungi semuanya itu, sehingga rumah-rumah ibadah itu tetap eksis sampai sekarang. Itu Allah menyatakan di surat Al-Hajj. Nah, berarti ada dua pandangan yang menyatakan sholat di gereja, sholat di sinagog, sholat di tempat-tempatnya orang-orang Hindu dan Konghucu dan seterusnya agama-agama lain didasarkan pada perilaku Sayyidina Umar itu tidak pantas. Mungkin dalam bahasa lain tidak layak untuk sholat di tempat itu. Pemahamannya didasarkan pada pemahaman seperti apa yang saya sampaikan tadi. Baik, sampai sekarang sampai di sini dulu. Mungkin nanti saya tambah sedikit berikutnya. Sekarang sampai saya di sini dulu. Mungkin dipersilakan bapak-bapak bisa berkomentar, bertanya. Monggo. Monggo. Bagaimana hukumnya jika misalkan tempat tadi itu ada simbol-simbol dari agama yang lain, salib ataupun yang lainnya, atau kadang itu ada tempat misalkan di luar negeri, ini tempat ibadah semuanya boleh, misalkan ada yang mau sholat, asali juga mau ibadah di sana, tapi simbol-simbol itu ada. Dan bagaimana kalau tidak ada? Apakah itu menunjukkan pembedaan hukum ketika ada dan tidaknya simbol dari agama yang lain yang menunjukkan itu ciri khas dari akidah mereka? Oke, demikian. Terima kasih. Baik. Jadi sekarang di era modern, di era
apa namanya, interaksi kolaborasi budaya itu saling mengisi di antara umat manusia. Memang nggak jauh-jauh di Surabaya itu ada. Di Surabaya itu di Kenjeran. Pernah sampai Kenjeran? Di Kenjeran itu ada tempat ibadah, itu ditempati oleh siapa saja di Kenjeran. Itu nanti perlu dibuktikan ini. Nah, bagaimana kalau begitu? Tapi di tempat itu memang umum, tidak ada lambang-lambang tertentu. Tapi bisa digunakan, masjid bisa, maksudnya di tempat sholat, bisa di tempat untuk gereja, bisa ditempati untuk apa namanya, mungkin kalau ada orang Yahudi sinagog, ditempati orang Konghucu, ditempati macam-macam, boleh. Lah hal yang seperti ini boleh apa enggak? Sepanjang menjaga najisnya, bahwa itu tetap suci, itu boleh, didasarkan kepada hadis yang pertama tadi. Terus ada pandangan kedua, kalau di tempat itu, katakan gereja, dan di situ ada lambangnya. Lambang itu kan ada yang berupa patung, ada yang berupa gambar. Sudah tahu kan bedanya antara gambar sama patung kan? Ada yang menyatakan pendapat kalau patung jelas tidak boleh. Sepanjang ada patungnya tidak boleh. Karena dikhawatirkan orang bisa masuk ke lembah kesyirikan. Kemudian kalau hanya gambar itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat gambarnya ditutup. Nah, dalam praktek itu sudah dilakukan. Pernah sampai ke Turki? Pernah ke Turki? Ada yang pernah masuk ke Masjid Hagia Sophia? Itu Masjid Hagia Sophia itu asalnya gereja. Gereja itu lebih tua dari umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu lahir tahun 578. Gereja itu dibangun tahun 538. Gereja dalam waktu berapa abad gereja, setelah ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II, ditaklukkan hari Rabu, hari Jumat gereja ditempati sholat Jumat. Di situ apa masih ada anunya, tapi kan nggak bisa jadi dalil Pak ini, karena dia itu orang belakangan abad ke-15, 1453, abad ke-15 kan nggak iso tadi dalil loh. Tapi dijadikan. Hanya jadi ini masih gambar Yesus, gambar Bunda Maria, itu ditutup. Ditutup. Ininya dijadikan masih nggak dihapus, ditutup toh. Jadi kalau ini di atas ya gini, ini di sini diberi ditutup. Bahkan di sini ada di tulisan Muhammad, Allah, Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, itu tulisan besar-besar. Itu yang struktur masjid tetap, gereja itu tetap seperti itu. Nah, itu dipraktekkan sudah. Berarti kan boleh. Ada yang ngikut yang boleh itu. Nah, karena pandangan ulama itu ada yang mengatakan boleh dengan syarat ditutup. Nah, itu sudah dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, gitu. Kalau kita kumpul sama pendeta-pendeta, dia memuji itu orang-orang Islam karena orang Islam tidak menghancurkan gereja itu dan ditempati dirubah jadi masjid.
Itu luar biasa penghormatan Islam terhadap gereja. Begitu cara berpikir mereka. Nek kira-kira yang lain Pak dihancurkan Pak, ganti masjid baru. Kan ya, ini enggak. Lah ini ketika Kemal Atatürk, ini sekitar mulai abad 15 sampai abad 20. Berapa abad? Berapa tahun Pak? Abad 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 abad gereja jadi masjid. Kemudian mulai tahun 1938 oleh Kemal Atatürk tidak boleh ditempati masjid, tapi jadi museum. Jadi kan museum, orang Islam nggak masjid sendiri, sudah buat memang. Nah, kemudian di tahun barusan saja tahun 2000, kalau nggak keliru 2018 ya, oleh Erdogan presiden Turki sekarang, dirubah lagi yang museum itu jadi masjid lagi sekarang. Saya sudah ke sana 2022, saya ke sana, udah rame Pak, bagus. Dan orang Kristen di sana sangat senang setelah dijadikan masjid. Kenapa? Karena kalau dijadikan museum, orang katoan tok masuk ke dalam, itu nggak menghormati kami. Senang mereka. Sekarang dijaga, kebersihannya dijaga. Tapi gambar-gambar Bunda Maria masih ono. Jadi Yesus Kristus itu lahir itu masih ada. Nah, terus ditutup. Kan tapi yang bagian pintu ini masih ada, kan tidak ditempati sholat. Jadi kita masuk gitu, ada gambar. Saya masuk ke situ, ada gambarnya Yesus Kristus. Ke atas itu kaca-kaca itu masih ada. Karena kaca asli Pak. Sampai sekarang masih. Jadi kembali pada pertanyaan, itu kalau ditutup menjadi boleh. Tapi syaratnya ada 2 sebetulnya. Pertama, diizini oleh yang punya gereja. Yang kedua, menutup lambang agama lain, baik itu patung atau itu gambar. Karena dalam Islam itu tidak memperkenankan semuanya itu. Nah, itu boleh. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila ada orang Islam yang sengaja sholat di gereja, apa yang harus saya lakukan? Apa saya tegur langsung pada saat dia sholat itu atau setelah dia melaksanakan sholat? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebaiknya dilakukan sebelum rencana untuk sholat. Jadi ketika rencana itu sudah masuk di situ, jadi diperjelas dulu. Kalau sudah sholat, kan kita sudah tahu, dengan mengaji ini kan sudah tahu ada pandangan yang membolehkan, ada yang membolehkan dengan syarat. Syarat itu kan menutup tadi dan juga dapat izin. Ada yang tidak memperbolehkan, didasarkan kepada perilaku Sayyidina Umar itu. Jadi itu namanya
fatwa sahabi atau perilaku sahabat. Perilaku sahabat itu menjadi sumber hukum. Tapi kalau Mehmet yang orang Turki itu gak iso, kan itu sudah lama, nggak bisa jadi. Jadi kalau Sayyidina Umar bisa menjadi sumber hukum. Nah, kalau keadaan seperti itu, dengan syarat bapak sudah tahu, wawasannya sudah bagus, itu kalau mau bukan negur istilahnya, kalau mau memberi alternatif itu dilakukan setelah, bukan ketika sholat, tapi setelah sholat terlaksana. Nah, baru diberi wawasan. Ini kalau kita ngikuti pola Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar ini kehidupannya bisa dijadikan sebagai sumber hukum, maka bapak sholat di gereja ini tidak boleh, maka tidak perlu diulangi lagi. Itu nggih, napa? Berarti bukan haram. Kenapa? Tidak boleh itu berarti bukan haram sholat di masjid, di gereja. Kalau yang menyatakan tidak haram mengikuti hadis secara umum, ju'ilat li al-ardu masjidan, itu berarti ngikuti ini. Jadi pandangan ulama kan beda, Pak. Ada yang menyatakan haram karena didasarkan pada pendapatnya perilaku Sayyidina Umar. Ada yang menyatakan boleh dengan syarat-syarat tertentu tadi, karena mengikuti pemahaman hadis secara umum. Bisa difahami? Nah gitu, Pak. Jadi kita itu agak bijak gitu loh, gak pokoknya, gak pokoknya gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, memperkuat spiritualitas kita, dan memperkuat etika kita, terutama pandangan kita terhadap ulama-ulama yang telah memberikan ilmu, mengalirkan ilmu pada kita sampai sekarang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana, Allahumma sallimna wa sallim dunyana, Allahumma sallimna wa sallim a'ilatana, Allahumma sallimna wa sallim awladana, Allahumma sallimna wa sallim talamidana, Allahumma sallimna wa sallim jama'atana, Allahumma sallimna wa sallim jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا أنجحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك واغننا فضلك عمن سواك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وعمرة بيتك الحرام وزيارة مسجد وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى المبارك في لطف وعافية بلوغ المرام. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة والمسجد الأقصى. اللهم يسر لنا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم.
اللهم يسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.